Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Fadila dengan NIM 0520865358 dari Prodi Sistem Informasi dari UT Bogor. Video kali ini saya akan membuat sebuah flowchart dari mata kuliah algoritma dan pemrograman, dimana tugasnya ini. Tugas 1 membuat rangkuman, tugas 2 ini membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Nah, kasusnya seperti ini. Ada golongan A dengan gajinya 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Nah, jika kalau lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika lembur 2 jam, gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika 3 jam, gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. 4 jam, 36% dari gaji pokok. Dan 5 jam atau lebih dari 5 jam, gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Nah, sebenarnya ini udah ngumpulin ya, cuman saya nggak pakai video, jadi nilainya kurang dan suruh melampirkan video agar memaksimalkan nilai. Oke, nggak apa. Nah, untuk jawabannya saya sudah buat di sini. Ini jawaban yang kemarin saya upload ya. Di sini adalah pseudocode-nya. Nah, jika golongan A maka gaji pokok 5 juta ini ya. Bisa lihat sendiri aja seperti ini pseudocode-nya. Dan untuk flowchart-nya kurang lebih seperti ini. Nah kita akan buat seperti ini tuh ya. Oke, langsung saja kita buka dulu browser apa aja. Oke, kita akan buat di Draw.io ya. Kita buka aja. Nah, pertama kita masukkan bentuk oval ini sebagai tanda bahwa ini adalah mulai gitu ya. Kita atur besar ukurannya, kita buat segini karena nanti pasti bakal banyak sampai sini ya. Jadi kita buat apa itu bisa sedikit lebih besar aja. Ini kita klik. Nah, setelah kita masukkan oval ini, kita masukkan bentuk jari ginjal ini sebagai tanda inputan Nah, setelah ini kita masukkan bentuk diamond sebagai percabangan. Ya, kalau saya pemahamannya sebagai percabangan gitu ya. Ini kita bisa Nah, di sini kita masukkan Nah, setelah ini kita masukkan yang kotak ini, tandanya proses ya.
Sini kita bikin cabangan lagi ya, dimana kita masukkan ini nih, lebih 1 jam gaji nomor 30% di gaji pokok. Oke, berarti kita tulis saja lembur 1 jam 30%. Nah, jika 1 jam lembur jadi 30% dari gaji, berarti kita inputkan 0,30 ya kali gaji pokok golongan. Oke, besar dikit. Nah, kita copy, salin aja, taruh di sini. Nah, outputnya adalah kita tes ini, outputnya jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok gaji golongan tambah gaji lembur gitu ya. Oke, kita tulis saja jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Ini kita bikin lebih lebar lagi dikit. Nah, seperti ini. Nah, kita gunakan ini sebagai penghubung di antara alurnya ya. Jadi ini adalah untuk penghubung, misalkan garis dari sini mau ke sini, jadi pasti kan begini beloknya kan. Nah, begitupun ini, jadi ini akan belok sini juga gitu kan. Nah, tapi kalau nggak ada ini, maka hasilnya akan begini. Kalau nggak ada bulat-bulat ini, nanti hasilnya begini. Salah. Nah, gini kan. Nah, begitu pun ini mau kesini juga kan. Dan kalau kita tarik, jadinya rancu beginilah gitu kan. Jadi tidak sesuai. Karena kenapa kita pakai lingkaran ini sebagai penghubung atau lanjutan gitu kan.
kita sudah selesai membuat flowchartnya. Ya, sekarang saya akan coba menjelaskan sedikit alurnya. Jadi ketika kita mulai dari sini, pertama kita inputkan gaji golongan A, itu golongan A, B, C ya kan. Nah, maka di sini ada sebuah cabangan atau apa ya sebutnya, kayak konfirmasi gitu kan, apakah golongan A itu gaji 5 juta atau enggak kan. Kalau iya berarti maka diproses gajinya 5 juta gitu kan. Kalau enggak berarti lanjut, apa berarti kalau misalnya kita inputkan sini ada golongan B, maka tetap akan konfirmasi ke sini dulu karena golongan A. Kalau bukan berarti harus ke golongan B, dan kalau iya masuk ke sini ya, maka gajinya diproses 6.500.000 gitu. Begitupun golongan C akan ke sini dulu konfirmasi gitu kan istilahnya. Kalau bukan lanjut ke golongan B, kalau bukan lagi masuk ke golongan C, dan kalau iya masuk sini. Dan kalaupun kita misalnya kita inputkan golongan D gitu kan nggak ada di sini gitu misal, maka inputan tidak valid gitu kan, karena kan golongan A, B, C nggak ada kan, alurnya tidak ada masuk ke sini, ke inputan tidak valid. Maka setelah inputan tidak valid akan langsung selesai prosesnya gitu ya. Setelah itu, setelah ketiganya ini cocok, akan kita inputkan, misalnya kita inputkan golongan A gitu kan 5 juta, proses kan 5 juta, lanjut inputkan jam lembur. Nah, jam lemburnya berapa tadi yang sini ya. Nah, ini ada jam lemburnya gini kan. Oke, jam lembur. Nah, misalkan kita masukkan jam lemburnya 1 jam, apakah 1 jam lembur gaji dari 30% gaji pokok gitu kan. Kalau iya berarti lanjut ke sini, ke prosesnya. Berarti gaji golongan ini dikalikan gaji lembur gitu kan, sebesar 30% ini 0,30 gitu kan. Terus setelah selesai, maka akan keluar outputnya. Jadi jumlah penghasilannya adalah gaji golongan ditambah gaji lembur, dan selesai begitu. Begitupun dengan yang lainnya, yang 2 jam sampai 5 jam gitu kan. Misalkan setelah inputan yang C gitu kan, misalnya yang C 9.500.000, oke, langsung inputkan gaji lembur gitu kan. Misalkan kita input gaji lembur 5 jam, nah tetap akan konfirmasi lagi sini apakah ini 1 jam, kalau enggak kalau iya lanjut, kalau enggak berarti ke 2 jam, maka 2 jam tidak ya, karena 5 jam. Misalkan tadi kita inputkan 5 jam gitu misalnya, tapi bukan 2 jam, lanjut ke 3 jam, apakah ini 3 jam? Bukan. Apakah ini 4 jam? Bukan juga kan, berarti lanjut ke 5 jam. Apakah ini 5 jam? Iya, jika iya berarti di prosesnya gaji pokok dikalikan gaji lemburnya ya, yang 0,38 atau 38% ini gitu. Dan misalkan kita masukkan 6 jam atau selebihnya, tetap aja akan masuknya ke sini, karena kan ini ada tandanya lebih besar atau sama dengan 5 jam gitu kan. Jadi dia 5, 6, 7 sampai ke atas itu kan inputnya ke 38% gitu. Dan bagaimana kalau kita nggak inputkan jam lembur, misalkan jam lembur kosong gitu kan, kita nggak lembur, udah berarti ini semua nggak ada logika di sininya, maka lanjut ke sini, maka gaji pokok dikalikan 0 jam lembur gitu kan, karena kan nggak lembur gitu kan, jadi kalinya 0 gitu kan, tetap aja berarti yang didapetin adalah prosesnya langsung ke selesai sini, karena kan nggak ada gitu kan. Jadi yang didapat ya gaji pokoknya aja gitu. Setelah kita inputkan jam lembur, misalkan tadi 5 jam atau 4 jam ya, let's say berapa aja gitu kan. Oh, ini belum, maaf, ini bisa kita langsung tarik aja ke bawah. Nah gitu ya. Nah seperti itu ya contohnya ya. Jadi masuk sini, kalau iya langsung diproses berapa persen dengan gajinya, berapa persen gaji lemburnya. Info outputnya adalah jumlah penghasilannya adalah gaji golongan ditambah gaji lembur gitu, maka selesai. Udah deh, selesai. Kurang lebih seperti inilah ya. Oke, mungkin segini aja videonya, cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.